Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 di tribulan yang kedua di tahun 2024 ini. Satu pelajaran yang sangat penting, yang sangat menarik dan perlu kita ketahui. Pelajaran pada pekan ini berjudul Spiritualisme Terungkap. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam akan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami, berikan roh kudus-Mu agar memberikan hikmat akal budi kepada kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Spiritualisme terungkap. Ayat inti terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, spiritualisme adalah bagian dari rencana iblis untuk mempromosikan teori jahat bahwa kita adalah Tuhan dan dapat hidup tanpa Tuhan. Doktrin palsu ini menjadi dasar dari ajaran palsu bahwa kita kekal dan tidak dapat dihancurkan, dan bahwa kita terus ada bahkan setelah kematian. Pengharapan kita tidak didasarkan pada gagasan yang keliru tentang jiwa yang tidak dapat mati, tetapi pada jaminan kebangkitan Yesus Kristus dan hubungan yang kekal dengannya. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap? Di pelajaran hari Minggu dengan judul Konsekuensi Mematikan Spiritualisme. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, konsep keabadian jiwa menyusup masuk ke dalam gereja sejak awal. Ketika gereja menjauh dari dasar-dasar alkitabiahnya dalam upaya untuk membuat imannya dapat dimengerti oleh dunia Romawi yang lebih luas. Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 466 mengatakan, teori kebakaan atau kekekalan jiwa adalah salah satu doktrin palsu yang diambil Roma dari kekafiran yang kemudian dimasukkan ke dalam agama kekristenan. Poin yang kedua, Tuhan melarang umatnya untuk terlibat dalam okultisme dalam bentuk apapun. Ulangan 18 ayat 10-11, firman Tuhan berkata, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pematera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Selanjutnya dalam Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Poin yang ketiga, kepercayaan bahwa orang mati langsung pergi ke surga pada saat kematian, meskipun tidak alkitabiah, seperti halnya pemeliharaan hari Minggu, telah tertanam begitu kuat sehingga sangat sulit bagi orang untuk melepaskannya. Ajaran palsu ini membuat mereka tidak memiliki perlindungan terhadap tipu daya yang dapat dilakukan iblis terhadap mereka, terutama di masa krisis terakhir. Pelajaran hari Senin dengan judul Kematian dalam Perjanjian Lama. Apakah hal-hal penting dalam Perjanjian Lama sehubungan dengan kematian? Poin yang pertama,
gagasan bahwa orang mati adalah roh-roh tak berwujud yang melayang-layang untuk berkomunikasi dengan orang yang masih hidup sama sekali bukan konsep Alkitabiah, melainkan paganisme murni. Yang kedua, kitab Perjanjian Lama tidak mengajarkan kebakaan jiwa. Orang benar dan orang jahat ketika mengalami kematian tetap berada dalam kubur. Mereka tidak ke surga atau ke neraka. Mereka tidur dalam kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 13 ayat 4. Tidak terbangun dari tidur, sebagaimana tertulis dalam Ayub 14 ayat 12. Dan tidak memiliki kesadaran, Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai dengan 6. Yang ketiga, kegagalan untuk memahami kebenaran tentang kematian membuat kita terbuka terhadap tipu daya iblis. Hal ini ditekankan oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 560. Mari kita dengarkan akan pernyataan ini. Banyak orang yang akan didatangi oleh roh-roh jahat yang menyaru sebagai keluarga atau teman-teman yang tercinta dan mengatakan kesesatan yang paling berbahaya. Tamu-tamu yang datang berkunjung ini akan menarik simpati kita yang terdalam dan akan membuat mujizat-mujizat untuk mempertahankan kepalsuan mereka. Kita harus bersedia untuk melawan mereka dengan kebenaran kitab suci, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Sangat tegas ditekankan oleh pena inspirasi ini. Yang keempat, meskipun kita berduka atas kematian, tapi kita harus mengingat bahwa mereka yang telah mati dalam Tuhan menutup mata atau tidur hingga saat Yesus membangkitkan mereka. Berapa lama pun mereka dalam kubur, hal berikutnya yang mereka ketahui adalah kedatangan Yesus yang kedua kali membangunkan mereka. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kematian dalam Perjanjian Baru. Kalau tadi kita melihat beberapa poin penting tentang kematian dalam Perjanjian Lama, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Yang pertama, baik Perjanjian Lama Mazmur 13 ayat 4 maupun Perjanjian Baru Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 14 menggunakan simbolisme kematian sebagai tidur. Setidaknya 53 kali dalam kitab suci kata tidur disamakan dengan kematian. Para penulis kitab suci sepakat bahwa tidak ada eksistensi sadar dalam jiwa abadi yang meninggalkan tubuh segera setelah kematian. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa semua orang percaya suatu hari nanti akan dibangkitkan dari kubur pada saat kedatangannya kembali. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai dengan 18. Yang ketiga, jika orang mati pada saat kematian telah berada di surga, maka apalah artinya ketika Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Hal ini untuk menekankan jika Kristus tidak dibangkitkan sebagai jaminan kebangkitan kita. Begitu juga ketika Petrus berbicara tentang warisan yang disediakan di surga untuk kita. 1 Petrus 1 ayat 4. Jadi, jelaslah bahwa orang-orang percaya dalam Perjanjian Baru sangat menantikan kedatangan Kristus dan kebangkitan orang mati saat kedatangan itu. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai dengan 17. Dan pengharapan ini mengilhami mereka untuk setia dalam pencobaan-pencobaan hidup. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Spiritualisme di Akhir Zaman bagian pertama, kita sudah mempelajari tentang kematian di Perjanjian Baru, kematian di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana adakah tentang spiritualisme ini? Apa yang menarik? Kita harus mengerti karena di akhir zaman ini sangat penting bagi kita. Yang pertama, iblis
terus berupaya untuk menyesatkan banyak orang dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat palsunya. Kita tidak perlu tertipu karena firman Tuhan telah memberikan amaran akan hal itu. Banyak sekali ayat-ayat yang mendukung akan hal ini, yang memberikan nasihat kepada kita. Matius 24 ayat 5, ayat 11, ayat 24, 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 9, Wahyu 13 ayat 13 sampai dengan 14, dan Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 14. Berikutnya yang kedua, mengomentari kekuatan roh iblis yang menipu. Angel Rodriguez membuat pernyataan yang tegas. Kekuatan bujukan mereka tidak ditemukan dalam isi pekabaran mereka, tetapi dalam kekuatan manifestasi supernatural yang disebut tanda atau mujizat. Mereka memperlihatkan atau melakukan tanda-tanda. Dengan demikian menarik sisi efektif manusia, bukannya kemampuan akal dan rasional mereka. Lebih lanjut dikatakan oleh Angel Rodriguez adalah fakta bahwa tanda-tanda ini dilakukan oleh iblis menunjukkan bahwa kekuatan pemersatu dari pekabaran ketiga iblis, yaitu naga, binatang, dan nabi palsu, bersifat spiritual. Tuhan bukanlah sumber atau asal-muasal mereka. Ketika konflik kosmis mendekati penutupannya, kekuatan iblis akan memasuki area sejarah manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Spiritualisme yang dasarnya adalah ajaran bukan alkitabiah tentang kebakaan jiwa hampir akan menguasai dunia. Inilah yang ditekankan oleh Angel Rodriguez. Yang ketiga, ditekankan dan ditegaskan oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam Kemenangan Akhir halaman 475 sampai dengan 476 tentang spiritualisme ini adalah setan sudah sejak lama bersedia untuk usahanya yang terakhir untuk menipu dunia ini. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya, tetapi itu akan dicapai pada waktu yang masih sisa, kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman kepada firman-Nya, seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini. Orang-orang dengan cepat dinina-bobokkan ke dalam perasaan aman yang fatal yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana setan terus bekerja untuk membuat spiritisme ini menjadi dekat kepada manusia, dan pada akhirnya mereka melupakan sumber hikmat sejati, yaitu Allah itu sendiri. Yang keempat, iblis dapat memintas proses berpikir kita dan menarik perasaan kita. Kita harus berhati-hati untuk mempercayai emosi kita. Satu-satunya keamanan kita adalah di dalam Yesus dan firman-Nya. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Spiritualisme di Akhir Zaman bagian 2. Beberapa poin penting diantaranya, yang pertama, Titus 2 ayat 13 menyebut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Tujuan iblis adalah untuk menghancurkan pengharapan ini. Iblis akan melakukan mujizat, tanda, dan keajaiban. Apa saja yang dapat menjauhkan manusia dari kebenaran kitab suci dan keselamatan di dalam Kristus. Inilah usaha iblis. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap ajaran apapun yang meskipun disertai dengan tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat, akan memalingkan kita dari salah satu dari dua karakteristik umat sisa, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang kedua, pada saat-saat terakhir, iblis akan melakukan tipu daya terakhirnya. Pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adikodrati akan segera dinyatakan di langit sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Roh-roh iblis
akan pergi kepada raja-raja di dunia ini dan ke seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam perjuangannya yang terakhir melawan pemerintahan surga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyat sama-sama akan tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus sendiri dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dan perbaktian yang seharusnya kepada penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat penyembuhan ajaib dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari surga yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah. Hal ini ditekankan oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 527 sampai dengan 528 sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Tuhan melarang umatnya untuk terlibat dalam okultisme dalam bentuk apapun. Yang kedua, kitab Perjanjian Lama tidak mengajarkan kebakaran jiwa. Yang ketiga, tidak ada eksistensi sadar dalam jiwa abadi yang meninggalkan tubuh segera setelah kematian. Dan yang keempat, kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman kepada firman-Nya, seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan iblis melalui tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat palsunya. Dan yang kelima, dua karakteristik umat sisa yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus. Inilah pelajaran yang ke-10 yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, sungguh kami memohon agar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan hikmat, akal budi, pengertian, sehingga apa yang kami pelajari, kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat menyelidiki Alkitab, dan biarlah pengetahuan kita terus bertambah, iman kita semakin diperteguh. Tuhan memberkati, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.